Hai viewers, kali ini aku mau mengulas alur cerita film yang berjudul Face Off yang tayang pada tahun 1997. Film ini menceritakan seorang agen FBI yang mempunyai misi rahasia sehingga dia melakukan hal gila dengan menukar wajahnya dengan wajah seorang teroris. Yuk langsung ke alur ceritanya. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Di sebuah taman hiburan, Sean Archer yang seorang agen FBI sedang bermain karosel bersama anak laki-lakinya. Dan tiba-tiba saja dia ditembak oleh seorang teroris yang bernama Castor Troy. Ternyata tembakan tersebut juga mengenai anaknya dan menewaskannya. 6 tahun kemudian, Sean Archer dan timnya sedang melacak keberadaan Castor Troy. Sean sangat frustasi dengan timnya karena belum juga mengetahui lokasi Castor. Di tempat lain, Castor sedang menyamar menjadi pendeta dan memasang bom waktu di suatu gedung. Sean mendapat info bahwa adiknya Castor Troy yang bernama Pollux Troy menyewa sebuah jet pribadi. Sean segera bergegas karena dia yakin Pollux pasti bersama Castor. Benar saja, Castor bertemu dengan Pollux dan menaiki jet pribadi tersebut. Ketika jet sedang lepas landas, datanglah Sean dan para polisi mengejar jet itu. Ternyata, pramugari di dalam jet adalah mata-mata FBI. Dan dia disandra oleh Castor lalu dibunuh di hadapan Sean. Sean berusaha menghalangi pesawat jet menggunakan helikopter dan menembak salah satu mesin jetnya. Castor yang kesal lalu menembak pilotnya dan pesawat itu menabrak hanggar di bandara. Polisi lalu mengepung hanggar itu dan berusaha menangkap Castor, tetapi dia dan adiknya melawan. Baku tembak pun terjadi dan Pollux berhasil ditangkap. Castor berusaha melarikan diri dan bersembunyi di dalam hanggar. Baku tembak antara Sean dan Castor terjadi. Saat mereka berhadapan satu lawan satu, Castor mengancam akan meledakkan sesuatu, kecuali dia dan adiknya dilepaskan. Sean tidak percaya dengan ancaman Castor. Castor yang kehabisan peluru berupaya menyerang Sean dan akhirnya terkena hempasan jet lalu mati. Sean pulang ke rumah, dan di sana dia malah mendapatkan masalah dari putrinya yang bernama Jamie. Dia memberitahukan istrinya yang bernama Eve kalau Castor akhirnya mati, dan mereka pun merasa bahagia. Ketika Sean masuk ke kantornya, dia diberi selamat oleh semua orang di situ. Tapi dia tidak senang karena banyak rekannya juga yang tewas ketika berusaha menangkap Castor. Di ruangannya, Sean mengenang kembali anak laki-lakinya bernama Michael yang tewas 6 tahun lalu. Dan dia menutup kasus Castor. Sean diberikan sebuah disket oleh rekannya yang ditemukan di tas Pollux Troy. Di dalamnya ada data sebuah bom dengan daya ledak besar. Lalu, Sean teringat kembali dengan ancaman Castor di bandara saat itu. Lalu, Pollux diinterogasi, tetapi dia tidak mau bicara sebelum melihat kakaknya. Dan Sean pun merasa sangat kesal. Sean mengira Castor sudah mati saat itu, tetapi ternyata dia hanya koma. Temannya mempunyai ide dengan menukar wajah Sean menjadi Castor untuk sementara dan juga mengubah bentuk fisiknya agar Sean dapat bertemu dengan Pollux di penjara. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan teknologi dan ilmu kedokteran di sana. Tetapi Sean tertawa dan menolaknya. Temannya bilang bila bomnya meledak maka Castor lah yang akan menang. Sean berusaha menginterogasi semua teman Castor dan mengancam mereka, termasuk Sasha dan Dietrich. Tetapi dia hanya mendapatkan info tanggal 18, tapi tidak tahu di mana bomnya. Hanya Pollux yang tahu tentang hal itu. Sean lalu ditawarkan lagi mengenai operasi penukaran wajah tersebut, tetapi itu adalah misi terselubung dan tidak tercatat. Atasan Sean dan istrinya tidak boleh tahu. Sean bimbang karena hal tersebut melanggar hukum, tetapi pada akhirnya dia mau melakukannya. Sean lalu pulang dan berbincang-bincang dengan istrinya.
Mereka mengenang penembakan 6 tahun lalu. Istrinya bilang semua akan jadi lebih baik karena Kester sudah tidak ada. Tetapi Sean mengatakan bahwa ini belum sepenuhnya berakhir dan dia harus melakukan tugas terakhir yang sangat penting. Istrinya kesal dan dengan berat hati akhirnya mengizinkannya pergi. Ketika Sean sudah siap melakukannya, temannya yang bernama Tito malah galau karena ini seperti misi bunuh diri. Sean tahu itu, tetapi tetap melakukannya. Dia pun menitipkan cincin nikahnya ke Tito. Operasi pertukaran wajah pun dimulai dan berhasil. Mereka juga menyesuaikan fisik Sean agar mirip dengan Kester. Sean yang sudah siuman akhirnya melihat wajahnya berubah menjadi Kester. Dia menangis dan sangat kesal. Temannya berusaha menenangkan dirinya. Dokter juga sudah mengubah suaranya dengan menanamkan microchip di tenggorokannya. Mereka punya waktu 6 hari untuk menemukan bom itu. Sean hanya punya waktu 2 hari untuk membuat Pollux bicara. Teman lainnya tidak ada yang tahu bahwa Sean sudah berganti wajah menjadi Kester. Mereka taunya kalau Sean sedang pergi untuk pelatihan. Sean lalu dikirim ke penjara dengan tingkat pengamanan yang sangat tinggi. Di sana, semua narapidana menggunakan sepatu magnetik. Ketika Sean datang, semua narapidana menatapnya dan dia akhirnya bertemu dengan Pollux. Salah satu narapidana menyerangnya dan membuat keributan. Sean hampir membunuh narapidana tersebut, tetapi petugas menghentikan dirinya. Kester yang koma di rumah sakit tiba-tiba terbangun dan menyadari kalau dia tanpa wajah. Di sana, dia menemukan wajah Sean. Dia menelpon temannya yang bernama Lars kalau ada yang menukar wajahnya. Lars datang ke rumah sakit dengan menyandra dokter bedah. Di penjara, Sean yang sudah menyamar menjadi Kester akhirnya dapat berbicara dengan Pollux. Pollux sedikit mencurigai Sean dan menanyakan beberapa hal, tetapi dapat dijawab oleh Sean. Lalu, Sean mulai membicarakan mengenai bom, dan Pollux akhirnya memberitahukan bahwa lokasi yang akan menjadi target adalah di gedung pusat konvensi. Sean pun berterima kasih. Di dalam penjara, tiba-tiba saja Sean kedatangan pengunjung, dan ternyata itu adalah Kester yang sudah dioperasi dengan mukanya Sean. Sean sangat bingung karena yang ia tahu Kester sedang koma. Kester juga memberitahukan bahwa dokter dan teman-teman yang mengetahui pertukaran wajah mereka sudah dibunuh. Begitu juga dengan semua barang bukti. Dan Kester juga memakai cincin kawin milik Sean. Kester memprovokasi Sean dan membuat Sean hampir membunuhnya. Tetapi petugas lapas datang dan menghentikan Sean. Kester yang sudah berganti wajah dengan Sean pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya Sean. Dia lalu menggoda Eve, tetapi Eve tidak curiga. Di dalam rumah, Kester menemukan buku diari dan juga bertemu dengan putrinya Sean. Dia sempat salah menyebut nama Jamie menjadi Jenny. Jamie merasa aneh melihat ayahnya tiba-tiba saja merokok dan sikapnya juga berubah. Sementara itu di dalam penjara, Sean melihat Pollux dibebaskan. Pollux pun mengejeknya dan sepertinya dia sudah menyadari kalau kakaknya adalah palsu. Petugas lapas memberitahukan Sean kalau Pollux bebas karena polisi yang bernama Sean Archer. Sean sangat marah dan mengatakan dia adalah Sean Archer yang asli. Dia juga memberitahukan ada bom di gedung pusat konvensi. Petugas lapas tidak percaya. Pollux dibawa ke kantornya Sean untuk diinterogasi. Atasan Sean datang dan merasa aneh melihat Sean membuat kesepakatan dengan Pollux dan memarahinya. Kester lalu menyuruh Pollux untuk mengakui lokasi dari bom tersebut. Polisi lalu melakukan evakuasi darurat di lokasi bom berada, dan para gegana berusaha mematikan bom itu. Tetapi mereka sangat kesulitan dan perlu waktu berjam-jam. Kester lalu menyuruh tim gegana pergi. Ketika waktu tinggal 2 detik lagi, dia pun berhasil mematikan bom itu. Sean Archer lalu menjadi pemberitaan sebagai penyelamat kota. Dari tayangan berita, dia mengatakan kalau dia sudah menang. Sean yang menyaksikan hal tersebut di dalam penjara sangat menderita dan menangis. Sedangkan Kester menikmati ketenarannya menggunakan wajah dan identitas Sean. Di rumah, Kester bersikap sangat romantis kepada Eve, dan Eve memberikan selamat kepadanya. Eve merasa suaminya begitu berbeda. Kester lalu bermesraan dengan Eve. Di dalam penjara, Sean mencari tahu cara keluar dari situ dan cara melepaskan sepatu magnetiknya.
Hanya di klinik penjara sepatu itu bisa dilepaskan, dan Sean berusaha mencari keributan dengan petugas lapas. Ketika akan dihukum dengan sengatan listrik, sepatu magnetiknya dilepas oleh petugas lapas. Dia pun bekerja sama dengan napi lain untuk kabur, dan baku tembak pun terjadi. Kerusuhan terjadi di dalam penjara. Sean berhasil merusak sistem di dalam penjara. Dia menuju atap, lalu melompat ke laut dan berhasil kabur. Di tempat lain, Caster ingin pergi kerja, tetapi dicegah oleh Eve karena ternyata dia tidak tahu kalau dia harus ke makam anaknya karena hari ini ulang tahun anaknya. Di kantor, dia mendapatkan info dari rekannya bahwa Caster terbunuh saat melarikan diri dari penjara. Tetapi mayatnya belum ditemukan. Ternyata Sean selamat dan berhasil mencuri mobil. Dia menelpon istrinya dan memberitahukan bahwa suaminya bukanlah suaminya. Eve tidak percaya dan menutup teleponnya. Sean lalu menghubungi atasannya, tetapi malah diangkat oleh Caster. Telepon pun ditutup. Sean lalu mengunjungi temannya Caster yang bernama Dietrich, dan dia mengajaknya menemui para penjahat yang lain. Mereka menyambutnya seolah dia adalah Caster Troy yang asli. Dietrich lalu memberikan pistol dan barang-barang milik Caster kepada Sean. Sean mengatakan dia ingin mendapatkan Sean Archer alias si Caster dengan bantuan mereka. Lalu dia mau mengoperasi dan melepaskan wajahnya Sean Archer. Di rumah Sean, Caster memberikan pisau kepada Jamie dan memberitahukan cara untuk melindungi dirinya. Sementara itu, Sean yang sedang tertidur memanggil nama Eve. Tiba-tiba, dia terbangun dan menodongkan pistol karena kaget ada wanita bernama Sasha di sampingnya. Ternyata, Pollux sudah mengawasi dirinya dari kejauhan dan memberitahukan lokasi Sean kepada Caster. Polisi pun datang dan mengepung tempat tersebut. Saat itu, Sean mengetahui kalau Caster mempunyai seorang anak laki-laki dari Sasha yang berumur 5 tahun bernama Adam. Dan tidak ada yang tahu mengenai hal ini karena takut seseorang menyakiti anak tersebut. Sean lalu teringat dengan anaknya yang sudah meninggal dan memanggil Adam dengan Michael. Tiba-tiba saja polisi menembaki lokasi tersebut. Dietrich dan lainnya membalas tembakan itu. Sean berusaha melarikan diri bersama Sasha sambil melindungi anak itu. Caster juga sudah tiba di TKP bersama dengan para agen FBI lainnya. Baku tembak pun terjadi. Dietrich terkena tembakan dari Caster saat melindungi Sasha dan anak itu. Ia pun tewas. Sasha dan anak itu berhasil kabur lewat pintu belakang. Baku tembak antara Sean dan Caster pun terjadi. Ketika Sean ingin melarikan diri, Pollux mengejar dirinya dan Sean membunuhnya. Pollux tewas di hadapan Caster. Seorang polisi yang melihat Sean palsu menangisi kematian Pollux merasa aneh dan Caster pun menembaknya. Di kantornya, Caster menjadi pemberitaan kembali, tetapi dia tampak tidak bersemangat. Atasannya datang dan ingin peperangan melawan teroris dihentikan. Caster yang tidak senang lalu mengakui kalau dia adalah Caster Troy dan membunuh atasannya tersebut di dalam ruangan. Dia mengatakan bahwa atasannya terkena serangan jantung. Sean nekat masuk ke rumahnya yang sedang dijaga oleh polisi dan dia bertemu istrinya. Istrinya merasa takut dan ingin berteriak, tetapi Sean berusaha meyakinkan istrinya. Ia memberitahukan misinya adalah sebagai Caster Troy dan mereka bertukar wajah. Caster lalu bangun dari koma dan menjadi dirinya. Untuk membuktikan, Sean memberitahu istrinya kalau golongan darah dirinya adalah O dan Caster adalah AB. Sean lalu pergi. Malamnya, Eve bertemu suaminya yang palsu. Dia merasa sangat canggung.
Saat sedang tidur, Eve mengambil sampel darah Kester dan mengecek golongan darahnya di rumah sakit. Ternyata hasilnya adalah AB. Eve sangat terkejut. Sean datang menemui Eve, tetapi Eve tidak mempercayai siapapun. Sean menceritakan kenangan mereka berdua dan Eve akhirnya percaya. Paginya, Kester mendapati kalau istrinya sudah tidak ada di kamar. Ketika Sean sedang diobati oleh Eve, tiba-tiba saja Kester datang ke rumah sakit dengan anak buah terorisnya. Sean yang mengetahui hal tersebut berhasil melarikan diri. Esoknya, Kester dan Eve pergi ke pemakaman Victor, atasannya Sean. Sean juga pergi mendatangi pemakaman tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu dan saling menembak. Eve disandra oleh Kester dan Jamie pun dijemput oleh anak buah Kester. Tiba-tiba saja datang Sasha membantu Sean. Mereka akhirnya saling baku tembak. Dua anak buah Kester tewas dan Sasha juga tewas karena melindungi Eve. Sebelum tewas, Sasha meminta Sean untuk merawat anaknya. Di tengah baku tembak, tiba-tiba Jamie datang. Jamie yang takut berusaha melarikan diri. Eve menelpon rekannya Sean dan memberitahukan semuanya. Jamie yang melihat ayahnya terpojok lalu mengambil dan menodongkan pistol. Tetapi dia bimbang siapa yang harus dipercaya. Pada akhirnya dia menembak Sean karena menggunakan wajah Kester. Lalu Kester menyandra Jamie dan Jamie menusuknya dengan pisau yang pernah Kester berikan. Dan ia pun berhasil melepaskan diri. Kester melarikan diri ke dermaga dan mencuri speedboat. Lalu Sean mengejarnya menggunakan speedboat juga. Polisi yang menghalangi juga ditembak semua oleh Kester. Sean yang masih mengejar Kester akhirnya melompat ke speedboat Kester. Mereka pun berkelahi dan akhirnya speedboat tersebut menabrak dermaga lalu meledak. Mereka pun terlempar dan perkelahian pun berlanjut. Kester dapat melukai Sean dan Sean pun membalasnya. Saat terpojok, Kester melukai wajahnya sendiri untuk meninggalkan bekas luka di wajah Sean. Pada akhirnya, Sean menembakkan panah dan membuat Kester sekarat. Polisi pun akhirnya tiba di lokasi dan mengenali Sean walaupun menggunakan wajah Kester. Sean pun mengambil kembali cincin kawinnya yang dipakai oleh Kester. Operasi pun dimulai untuk mengembalikan wajah Sean. Sean lalu pulang dengan wajahnya yang asli dan disambut dengan bahagia oleh istri dan anaknya. Sean juga membawa Adam, anaknya Sasha, untuk mereka rawat. Eve pun setuju. Gimana filmnya? Seru kan? Nggak kebayang deh kalau kita tukeran wajah dan identitas sama musuh kita. Tapi untungnya berakhir happy ending ya film ini. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah mendukung channel Story Zeta. Ditunggu ya video selanjutnya. Bye!